Ini sayur apa, Mami? Ubi. Sayur ubi. Ini babi apa? Panggang. Panggang. Ini apa? Udang. Udang. Baru tahu kalau ada sayur ubi. Dari kecil Selin suka makan sayur ubi. Di Malaysia juga sering. Kalau di Malaysia biasanya nanam sendiri kakeknya Selin di kebun. Cái này hay đi, khó khó. Tính người ta rồi. Gimana hari kalian? Loh, ubinya aku kirain daun ubinya. Ini daun ubinya. Iya. Iya, daun ubinya, guys. Maminya Selin yang lagi nonton. Subtitlenya bahasa Mandarin. Udah mainin event Albedo belum? Udah selesai. Sisa yang selanjutnya itu yang terakhir. Lu berantem. Jambak-jambakan. Biasa cewek. Kalau berantem jambak-jambakan. Oh, dijepit di pintu. Selin emang sekeluarga biasanya makan jam segini, guys. Emang biasanya jam segini baru makan. Soalnya neneknya Selin kalau misalkan lagi nggak lapar pasti masaknya malam. Kalau neneknya Selin lapar baru masaknya sekitar jam 6-an. Makan jam 7. Gitu. Tergantung nenek Selin.
Habis makan minum air hangat apa es? Air biasa sih, nggak hangat, nggak es juga. Seteguk air es, seteguk air hangat. Seteguk air es, seteguk air hangat. Unik ya mami. Piringnya jangan dimakan. Mami masa dikatain? Biasanya makan piring apa kira? Seru gak Mi nontonnya? 这个纸为什么没有人丢？不知道，谁的？都跟豆腐的啦。哎呀，很脏。你倒了不是？Seru gak? Mami, seru. Astaga. Mami ya kalau misalkan nonton itu suka diulang-ulang kalau gak dengar. Kadang ulangnya bisa sampai 5 kali lebih. Dilihat-lihat mami satu episode gak selesai-selesai guys. Lama banget nontonnya. 为什么今天地上这样肮脏呢？烧一下。刚才没有肮脏。刚才没有肮脏。他刚刚煮好了才肮脏的。要吗？丰果有2个面包serikaya的。加饭呢？
对啊，你可以加饭，吃这个就好。你要吃一个还是一个半？一个。我给你我很饱了，怕可是怕这个浪费啊。ASMR makan. Soalnya ini mic HP-nya pas di sebelah piring nih.这个它的更好吃吗？Coba ketok nyaring banget tuh, janganlah nanti sakit yang pakai headset, kupingnya sakit. Pakai nasi makannya, iya pakai nasi. Timbul, cepat, entah. Ih, mami jerawatan.
Jangan ada yang ketinggalan, nanti nasinya nangis. Kalau kata mami, kalau nasinya ketinggalan di mulut nanti jadinya tai lalat. Kalau makannya berantakan, ketinggalan di samping mulut gitu, jadinya tai lalat, kata mami. Nó có tôm một bé tả hả? Halo Selin, halo. Itu apa? 虾米啊？虾米？外婆。你养了，你说我被他骂我就骂你了。外婆妈咪吃虾米，虾米真的很贵，你不要骂你。Habis berapa piring? 5. Masa piringnya dihabisin? Piper. Ya, sepertinya penyanyi. Halo tante, parah banget mami dikatain apa, disuruh apa, dipanggil tante. Mami kan Cece kan, Dedek. parah banget dipanggil tante, orang masih muda. Dukung tim apa di M3? Nggak tahu ah. Valkyrie aja. Dukung mami aja. Keren, mami ada tim e-sport sendiri di M3. Mami e-sport ya.
Oh, manggil Dede tapi takut dikutuk jadi batu.你等一下晒衣服可以吗？嗯。Sally makin ngambek makin cantik, yang ada makin tua, makin cantik. Mami pelihara hamster. Kananda, aku mau siomay. Kananda, Kadas Bagas mau siomay. Siomaynya Kananda enak. Tapi Salim belum pernah makan. Salim biasanya makan siomay yang ada di rumah lewat. Hah? Oh, nice, stop. Oh, nice, stop. Saya lagi makan malam atau udah makan malam? Kalian udah makan malam apa lagi makan malam? Udah makan malam? Baru selesai.
Halo Selin, halo. Sedang menjadi silent reader. Tunggu ya, sewa jet dulu. Iya Kabet, ditunggu ya. Kalau bisa private jet. Astaga. Private jet. Private jet itu maksudnya pesawat yang gak ada orang gitu, bukan private jet milik sendiri gitu maksudnya. Gimana? Gak ngerti. Nanti ini terbangin sendiri private jetnya. ไม่ที่มันฟรีเขาเยอะมากฟรี Batal show 3 di FX. Maksudnya? Gimana? Kan gak ada show 3. Gimana? Astaga. Gak ngerti ini ngomongin apa sih? Astaga.
Apa sih astaga, ngomongin apa sih kalian? Selin ini gak diajak loh. Kayak merasa gak diajak, astaga. Ngomongin apa sih? Subscribe lain siapa? Lain cool people. Kenapa di dunia harus ada cacing? Kalau misalkan nggak ada cacing, ayam nggak bisa makan. Tapi ayam juga makan biji-bijian. Tapi ya pokoknya gitu, ayam nggak bisa makan kekurangan satu rantai makanan. Terus kalau misalkan nggak ada ayam, kita nggak bisa makan ayam. Gitu nggak sih? Ayam makannya belalang, Selin. Berarti Selin ini dong belalang waktu itu pas. Berarti Selin ayam dong waktu itu makan belalang pas di teater. Selin itu gajah, penguin, apa ayam? Tikus Selin tuh. Ayam makan terus kok gak gemuk ya? Kalau mau gemuk kayak Mr. Bean tuh, dipompa. Pernah nepokin lalat buat kasih makan ayam nggak? Nggak pernah sih. Selin kalau lihat ayam, Selin lari jauh-jauh, takut dipatok. Takut dipatok ayam. Kenapa kalau malam gelap? Ya karena kalau misalkan terang itu namanya pagi.今天那个了没？等一下这个洗吗？我已经洗很多盘了吗？妈咪，今天那个第三的那个呢？第三的毕业。玉之言啊？玉之言是吗？不是，那个第三的你知道我在讲谁吗？那个跟老板的那个。
kepisan dah. Asli, Selin asli orang mana? Mami Selin asli orang hutan. Dikatain sama mami. Masak orang hutan. Tarzan dong. 它可 Tarzan 等一下放一个小个地方哦。 Tarzan perempuan. Tarzani. 平用时我就食这，多谢。哦，对啊，啊，你涨价了的代志我有听过嘛，啊，即马处理安啦。涨价了哦，我是四个弟弟，相关无好，最后是本总裁， Tarzaniwati. 因为涨价了， Kok kalau perempuan kebanyakan dikasih namanya Wati ya? Saya ini ada teman sekolah juga namanya Wati. Enggak sih, dia namanya bukan Wati, cuman dipanggilnya Wati. 不要我的钱， Kalau namanya Selin lo, 我都咧想说啊，算一万样啊。我印象中哦，涨价了对这老师啊，真正爱个，啊，即马咧。 Kenapa Tarzan punya kain? Kan tinggal di hutan. Itu bukannya kain itu ya? Kain dari apa sih namanya? daun Lion sih ya somo. 你莫得来关心我啦。用时变出面调到问题， kulit lion, Lion apa sih bahasa Indonesianya? 干做。 singa. Singa. Iya, kulit dari singa kali. 你讲来讲去哦，拢是我阿雄以外使用吼，互咱好所在第二期停工啊，啊，咱公司的资金哦，拢啊无是相机你才会到位啦。讲有讲唔对， Itu bahkan bukan kain, iya juga. Itu kan kulit, bukan kain. Berarti Tarzan pakai kulit, bukan 另外一个到三工， kain. Pakai kulit 没有烦恼啦， singa. 我要法度啦。啊，你个直接会场的好意啊，我真感谢。话讲倒转来啦，调资金要周转这款代志也是传出去啊，用司集团伫咧业界哦，的名声又有拖到真歹听，尤其是即马所在发生这款代志，安尼颠倒路对啊。对不对？代志无你想的遮尔严重啦，即马解决资金的问题才是上重要的。啊，你是捌啥话啊？啊，无采对我遮久啊，你到即马还无了解。 Singa gak di hutan. Adain aja. Kan namanya cerita fairy tale. Fantasi. ，singa di JKT. Nah, ke kebun binatang dong. Ya singa mah. Nah, singa cai JKT. Jerapah singa dan bahkan simpan sepun. Singa di JKT. Bahkan gajah, zebra dan juga unta. Berapa tuh? Hitung sendiri lah. Lagi di mana? Lagi di hutan. Lagi jadi orang hutan.
Nè, những cái món ngồi thôi đi mà chị ạ. Hmm. Cậu khăn hả? Takut sama hewan apa? Nggak takut hewan, takutnya mami. Mentang-mentang mami gak denger, iya mami udah masuk kamar. Gak denger. Kenapa gajah ke teater nggak ada yang kabur ya? Namanya juga gajah teater. Mami makan es batu. Mami galak. Kalau misalkan lagi ada showroom pasti mami baik. Ngomongnya manis. Tapi kalau showroom sudah mati, masih baik. Masih baik. Cuman kalau misalkan lagi galak banget. Tuh. Gibahin Koko. Enggak bosan Koko mulu. Apa yang diomongin nanti dia seneng diomongin terus. Pernah dipukul mami pakai sapu lidi, pernah. Pas kecil tuh. Dulu itu pas kecil misalnya sebutnya alat-alat buat pukul kalau saya nakal. Rotan yang tebal. Pas kecil itu umur 4-an gitu. Umur 4-5. Enggak tahu lah umur berapa, pokoknya pas masih kecil banget. Pakai rotan kecil. Terus pas udah agak gede, pakainya rotan yang tebal. Terus abis itu pakai yang buat bersih apa sih namanya, buat bersihin debu, tongkat yang buat bersihin debu itu apa sih yang ada bulu-bulunya, nah itu.
Kemoceng, iya kemoceng. Paling lama itu pokoknya alat yang untuk ngehajar Selin itu kemoceng. Sampai rusak. Sempat Selin ngumpetin itu kemocengnya udah, kayunya udah kebuka-buka, kelupas-lupas gitu kan. Gara-gara buat pukulin Selin sama Koko. Ada sekali kemocengnya Selin sama Koko ngumpetin. Terus mami nggak ketemu kan, kemocengnya di mana gitu kan. Jadi kemocengnya digantiin pakai apa gitu, lupa. Pakai lidi ya kalau nggak salah. Pakai lidi, terus pakai gantungan baju juga pernah. Terus kemocengnya ketemu pas lagi bersih-bersih rumah, pas lagi mau Chinese New Year. Ketemu sama mami, dibawa sama mami, disimpan sama mami. Dipukul pukulnya pakai kemoceng lagi. Sampai umur berapa gitu. Jadi sekarang kalau misalkan marah udah nggak pukul-pukul lagi. Ngapain juga pukul-pukul, udah gede juga sih. Kasihan mami capek mukul mulu, udah gede. Tapi dulu Selin teh emang nakal banget. Selin dulu disuruh tidur nggak mau tidur. Udah malam sampai malam Selin sama Koko nggak mau tidur, malah berantem. Jadi Selin sama Koko disuruh dihukum berdiri gitu loh, dihukum sama mama berdiri sampai malam. Dimatiin lampunya, mama tidur, terus Selin sama Koko nggak boleh turun sambil pegang buku yang tebel gitu, diangkat di atas, terus kakinya angkat satu. Ingat banget, astaga, itu kocak banget sih. Gara-gara berantem sama Koko nggak mau tidur gitu, dihukumnya kayak gitu. Itu lucu banget sih. Terus bukannya ini ya, bukannya mikir gitu kan untuk perbaikin diri, tapi malah sambil disetrap, sambil berdiri gitu, sambil berantem juga sama Koko. Tendang-tendangan pakai kaki. Astaga, mami kan udah tidur tuh. Selin sama Koko tendang-tendangan pakai kaki. Terus mami bangun, mami ngintip, diam lagi. Diam, papa ngeliat atas gitu kan. Mami tutup mata lagi, tendang-tendangan lagi sama Koko. Terus disuruh tidur gak akhirnya, sejam lah kayaknya tidur. Terus Selin itu dulu itu nakal banget, banyak banget, sering banget. Selin dulu tuh gak suka makan. Kalau misalkan dimasakin dibawa ke sekolah, nah di sekolah tuh gak makan, pasti dibawa pulang lagi. Ya pasti itu nakal banget sih, Selin akuin itu nakal banget, gak suka makan dulu. Jadi dibawa pulang lagi kan, utuh, gak disentuh sama sekali. Marah lah mami. Selin, Koko juga pernah. Enggak sih, Koko pasti habisin, lebih sering habisin. Yang sering gak habisin itu Selin. Enggak sih, sama aja sih, Koko juga sering gak habisin sih. Nah, pernah tuh Koko waktu itu gak habisin nasi goreng. Pulang-pulang masih utuh. Mami pulang udah sore kan, lihat masih utuh tuh. Koko langsung di ini. Astaga, itu kocak banget sih. Gak boleh dikasih tahu, itu kocak banget. Nangis Koko. Cengeng. Astaga. Langsung keluar ilmu kungfu mami pasti, iya. Itu kocak banget. Pokoknya Koko gak dipukul sama mami.
Cuman Koko itu diajak ke kamar mandi, terus ditutup pintunya, dimatiin lampunya, terus suruh Koko habisin nasi gorengnya. Nggak dipukul tapi kan, jadi gelap-gelapan, gimana caranya harus habisin. Astaga. Itu kocak banget sih. Terus yang kalau dulu kan mami itu emang ajarnya, mami itu ketat banget dulu, lebih ketat dulu kan. Nah dulu pas kecil Koko lagi di sekolah itu lagi belajar perkalian gitu kan. Nah udah mulai belajar perkalian, matematikanya. Terus pulang-pulang dites sama mami, Koko duduk nangis tuh, Koko ketakutan. Itu Selin ingat banget, Selin di samping lagi gambar, lagi anteng-anteng, Koko di samping lagi nangis. Depannya mami, depan Koko mami duduk gitu kan. Mami kayak ngetes gitu, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9 gitu kan. Koko itu udah ketakutan, tangannya kan ditaruh di belakang. Terus mami itu takut Koko ngitung kan, jadi tangannya ditarik ke depan. Terus 1 tangan mami itu pegang kertas, 1 tangannya itu pegang kemoceng. Kalau nggak bisa dipukul nih. Koko udah nangis, mukanya udah merah. Koko ketakutan, terus Selin anteng di samping gambar sambil ngeliatin aja. Astaga. Terus pas Selin lagi belajar perkalian, untungnya nggak mengalami hal yang sama kayak Koko sih. Soalnya mungkin mami juga tahu kemampuan Selin itu nggak di matematika. Begitulah. Astaga. Terus kalau dulu itu apa ya? Banyak tau. Pokoknya Koko sama Selin itu bandel banget dulu pas kecil. Bandel, cuma bandelnya masih nggak macem-macem gitu. Bandelnya ya palingan bandel, lebih sering ke berantem gitu sih. Iya, lebih sering ke berantem. Berantemnya jambak-jambakan sama Koko. Astaga. Ya namanya juga beda setahun sih ya, Selin sama Koko deketan banget umurnya. Mana cowok sama cewek, berantemnya jambak-jambakan. Rambut Koko bisa dijambak. Ih, kakak nggak tahu aja dulu rambut Koko itu kayak rambut apa ya? Nih, rambutnya panjang, pakai mangkok yang bulat gitu, terus dipotong kayak gitu, jadi kayak mangkok gitu bentuk rambutnya. Kalau Koko loncat-loncat tuh dulu, itu rambutnya ngebounce tuh, rambutnya ngejoget. Tapi ngejogetnya itu kayak apa sih? Ngebounce-nya itu
bukan yang ganteng gitu loh, ngebounce itu kayak ke atas ke bawah gitu lah. Gitu. Salim tuh dulu apa ya, lebih ke sering bandelnya. Kalau disuruh sapu ngepel nggak mau, suruh sapu ngepel pasti nggak mau. Terus apa ya, banyak sih. Lupa. Pernah disuruh nguras bak mandi, pernah dulu nguras bak mandi terus sikat ya kan. Gigit es kayak makan permen. Emang kedengarannya? Paling malesnya itu gosok baju. Dulu Salim pas kecil udah belajar gosok baju ini. Semua baju yang di rumah gitu. Seragam memang harus lah ya, sendiri. Nah, tapi baju-baju serumah itu semua udah harus bisa gosok pas kecil. Udah dilatih dari kecil. Dulu umur 9-10an gitu lah, sapu ngepel, gosok baju, masak nasi, goreng telur sendiri udah harus bisa semua. Terus apa ya, lupa. Nyuci baju sendiri juga dulu, iya kah? Kalau aku dulu karena emang dari kecil itu emang udah ada ini sih mesin cuci, jadi nggak pernah nyuci sendiri, tinggal masukin bajunya aja gitu. Tapi jemur baju gitu-gitu pasti sendiri. Oh, itu jemur baju sih dulu juga. Mana misernya ini kan cuci bajunya malam. Ganti tabung gas enggak sih. Tapi yang saya ingat itu dulu saya pas masih kecil, Sally itu paling bongsor di rumah, paling besar badannya dibanding Koko. Koko lemes banget, kayak ya tau lah ya,
kayak tulang doang gitu, kayak nggak ada tenaganya. Jadi Selin itu paling paling kuat gitu kan, di rumah. Terus Selin angkat galon, Selin yang masukin itunya galonnya ke dispensernya. Pas kecil tuh kocak banget. Tapi tulang koko kecil, tapi kalau Selin itu tulangnya gede. Tulangnya Selin itu lebih gede dari koko kecil banget, tangannya juga lebih kecil dari Selin. Tulang yang tertukar ini mah nggak cuma tulang doang kak, alis juga ketukar, bulu mata juga ketukar, kulit juga ketukar, terus badan juga ketukar. Koko kurus banget, alis Koko tebal, bulu matanya lentik, kulitnya putih halus, bahkan tangan-tangan jari-jarinya juga ketukar. Jari-jari Koko itu lentik gitu, panjang, cantik, kukunya panjang cantik. Selin tangannya kayak ulet bulu, kecil-kecil semua, pendek-pendek, terus bantet. Berarti putihan Koko putih banget. Astaga, Koko kalau misalkan pakai pakai apa pakai kaos yang gak ada lengan, wah tangannya itu yang atas putih banget. Gara-gara Koko olahraga jadi hitam gitu kan, kena sinar matahari. Tapi kalau misalkan lengan nggak pakai baju yang berlengan gitu, putih banget atasnya, seputih Marsha. Gak se-If juga sih, If putih banget soalnya, seputih Marsha pokoknya, putih banget. Kulitnya nurun dari siapa? Koko itu dari papa bahkan lebih putih lagi. Papanya Selin lebih putih, jauh lebih putih lagi. Jadi di keluarga papa itu papa paling putih katanya, putih banget. Koko agak hitam, cuman agak hitam aja sama Marsha. Papa berapa putihnya ya, astaga, nggak bisa bayangin. Sekarang hitam kak Koko Selin, ya hitam olahraga gitu sih, jadi belang gitu loh guys, belang leher sama badan, belang tangannya, belang. Lulur bisa bikin putih nggak sih? Nggak bikin putih, cuman mencerahkan aja. Buat yang belang-belang gitu kan, ya balikin ke kulit awal. Tidak bisa memutihkan juga gitu, palingan mencerahkan dan menghilangkan kulit mati yang membuat kusam. Koko satu doang kekurangannya, nggak ada kelopak mata. Katanya segaris, nggak ada kelopak mata. Itu kekurangan Koko doang satu. Terus sama giginya berantakan, gigi Koko berantakan. Itu doang.
nggak ada kelopak, bukan kelopak mata, nggak ada lipetan matanya, nggak ada lipetan mata, single eyelid. Iya, single eyelid gitu maksudnya, eyelid betul. Terus gigi kok harus pakai kawat soalnya giginya berantakan, cupu. Enggak, salah ini, salah. Bukan gak ada kelopak mata, bukan. Roasting koko mulu. Ya soalnya kalau misalkan Selin roasting koko, pasti koko backupnya mami. Jadi beraninya roasting di showroom gitu. Enggak, enggak lah. Mami itu kadang nge-roasting itu tergantung di pihak siapa yang lebih unggul, ya ada di pihak siapa. Kalau misalkan Selin lebih unggul ya di pihak Selin nge-roasting Koko. Kalau misalkan di pihak Koko lebih unggul ya barengan gitu di pihak Koko nge-roasting Selin. Gitu. Pernah baku hantam sama Koko nggak? Baku hantam kayak gimana? Pukul-pukulan kesal pernah. Astaga, itu kalau kecil itu pukul-pukulannya itu udah nggak tanggung-tanggung kak. Selin sama Koko tuh kayak nggak, kayak bukan saudara kandung kak. Pukul-pukulannya. Ini sih goals banget ya kan? Iya, goals banget. Brosis goals. Pakai golok kah pukul-pukulannya? Enggak, beda. Kalau Koko tuh, kalau Koko tuh pakai pakai pistol-pistol yang apa, yang Nerf itu. Kalau Selin pakai Barbie. Selin pakai Barbie pukulnya. Koko pakai pistol-pistol Nerf. Gitu deh, udah kayak eh
Kasihan Barbie-nya, iya, sampai kadang Barbie-nya kepalanya gak tahu kemana, rambutnya rontok. Astaga, itu sih gak ngerti lagi. Pasti Selin tim gengsi kalau bilang kangen Koko. Enggak tahu, Koko yang gengsi tahu biasanya. Kalau Selin bilang ya bercanda-bercanda, pakai nada-nada bercanda gitu. Kangen nih sama Koko, kapan balik gitu kan. Tapi dengan nada gelut gitu. Koko gak pernah, malah Koko yang gak pernah bilang. Kalau berantem yang minta maaf duluan siapa? Gak ada yang minta maaf. Gak ada yang minta maaf. Besoknya juga baikan lagi. Setiap hari sih, setiap hari gelut. Cuman paginya itu udah biasa aja. Tuh. Sering telepon sama Koko. Jarang sih. Koko lebih sering telepon sama Mami. Kadang Selin ikut nimbrung. Tapi kadang kalau misalkan mau tanya-tanya gitu, tanya soal apa ya biasanya, keadaan di Malaysia udah kayak gimana, covidnya udah mendingan apa belum. Terus kadang nanyain kalau kuliah tuh kayak gimana sih gitu, tanya Koko. Kalau misalkan kuliah itu kayak gimana, nilainya bagus gak gitu. Gitu doang sih kalau telepon Koko. Lebih seringnya itu kalau sana itu telepon Koko pas lagi ada pentingnya gitu juga. Lagi penting. Kalau Mami itu kadang telepon Koko, Mami sama neneknya Selin telepon Koko itu pas lagi kangen. Kalau Selin itu pas lagi ada maunya. Koko jago matematika gak? Koko matematika waktu itu pas UAS itu dapat 90 lebih ya kalau nggak salah. 96, 98, 96 nggak tahu. Terus pas buat kelulusan SMA nggak tahu berapa, 90 lebih. Koko emang jago matematika dia, makanya ambil engineer kan Koko. Suka matematika soalnya. Cocok lah tuh. UN nggak tahu sih UN. Bentar coba tanya Mami. Mami, Koko ujian nasional matematika nggak tahu total? 不懂，忘记了， 90 多ha? 不懂忘记了。 Lupa Mami juga, 90 lebih kayaknya. UN. Saya matematika KO. Apalagi Selin ya kan? Matematika Selin hancur. Aku pamit ya Selin, besok aku kuliah. Iya. Matematika ilmu yang menyebalkan. Kayak lagu ya, kayak lirik lagu sebuah
lagu. Koko tuh uniknya itu dulu sebenarnya Koko nggak butuh les gitu kan, cuman mami itu takutnya Koko abis pulang sekolah itu keluyuran gitu, jadi disuruh les sampai sore. Nah pas ikut les itu sebenarnya Koko udah gak butuh les gitu, tapi disuruh selalu kalau misalkan gurunya bilang yang bisa jawab duluan boleh pulang gitu kan. Nah Koko itu selalu jawab, kalau nggak salah Koko itu selalu jawab pertama katanya, jadi Koko itu selalu boleh pulang duluan. Sampai suatu saat gurunya kasih pertanyaan yang belum diajarin sama sekali, tapi Koko bisa ngerjainnya, jadi Koko boleh pulang gitu. Kocak gak sih? Sering banget. Dari dulu Koko itu sering banget kayak gitu. Cuman Koko itu iseng, anaknya nakal, males pas sekolah. Jadi gurunya itu juga suka isengin Koko. Suka kasih pertanyaan yang gak pernah diajarin, suruh Koko kerjain. Untung Koko bisa. Gitu. Gitu sih. Koko. Gak tahu aneh banget belajar dari mana tiba-tiba matematikanya jago banget. Koko berarti IPA ya? Enggak, Koko IPS. Koko IPS pas kuliah itu kan engineer itu kan harus IPA ya, sertifikat IPA, karena Koko nggak ada jadi Koko ujian lagi. Dulu itu IPA, sebenarnya Koko bisa masuk IPA, cuman gara-gara satu nilai doang yang nggak lolos, kimianya nggak lolos Koko. Pas kelas 10 itu kimianya nggak lolos, jadi nggak masuk IPA. Koko nyesel tuh waktu itu, padahal Koko sebenarnya bisa kimianya, cuman nggak ini. Gitulah. Dulu kalau Selin itu paling gak bisa fisika. Mungkin kalian udah pernah dengar cerita Selin, ya begitulah. Paling gak bisa fisika. Kimia itu sains tentang elektron. Iya, elektron tuh yang susah banget waktu itu, Selin sulit banget belajar elektron gitu. Kalau pas di angkatan Koko itu semuanya ambis pengen masuk IPA, jadi slotnya kecil gitu kan. Kalau di angkatannya Selin itu semuanya menghindari IPA. Sampai akhirnya guru-guru itu kayak meskipun ada yang gak lolos gitu kan masuk IPA, tapi ditanyain yang nilainya tinggi-tinggi, ditanyain mau IPA enggak, tapi masih banyak yang gak mau. Bahkan yang kualifikasinya cukup buat masuk IPA pun pada gak mau, pada ambilnya IPS. Kalau di angkatan Selin menolak masuk IPA gitu. Kocak ya, angkatan 2001.
Cerita tentang masa Shalin di SMA dong. Ah, nggak seru SMA. Kalau menurut Shalin sih nggak ini sih, nggak terlalu melekat di Shalin kalau SMA sih. Soalnya apa ya, Shalin introvert gitu. Bukan introvert sih, lebih kayak apa, nggak banyak teman gitu loh. Tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang lain. Jadi teman Shalin itu emang itu aja gitu. Yang rata-rata abis sekolah pulang. Abis sekolah pulang gitu. Soalnya kan Shalin juga abis pulang sekolah langsung latihan, kegiatan gitu kan. Jadi nggak ada waktu juga kalau misalkan berteman sama teman-teman yang abis pulang sekolah jalan-jalan kemana gitu kan, nggak bisa. Jadi Shalin biasanya temenan sama teman-teman yang abis pulang sekolah ya pulang gitu. Jadi ya temennya itu aja. Supaya nggak ketinggalan gosip gitu loh guys. Jadi mereka kalau misalkan nggak kumpul, ya Shalin kan juga gak ikut kumpul kan. Jadi nggak ada gosip-gosip yang tertinggal gitu. Gitu, begitu guys. Tapi dulu pas SMA itu kita kalau misalkan ngomongin orang langsung di depan orangnya sih, gak pernah di belakang. Seberani itu ngomongin orangnya di depan orangnya gitu. Kocak. Udah begitulah. Sepertinya Salim mau udahan. Baca podium. Yang nomor 1 adalah Kak Aldafa. Makasih Kak Aldafa. Selamat ada di podium 1. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, minum air yang banyak, tapi jangan sampai kembung supaya tidak sesak, tidak kembung, tidak enak gitu rasanya. Terus kedua ada Kak Ilham. Makasih Kak Ilham. Terus ketiga ada Kabet, makasih Kabet, jaga kesehatan kalian semua. Terus keempat ada Kak Insyan, makasih Kak Insyan. Kelima ada Kak Babang. Keenam ada Kak LCKH. Ketujuh ada Kak Widi. Oh enggak, bacanya Wididi gitu ya. Ke-8 ada Kak Nanda, ke-9 ada Kak Zidan, ke-10 ada Kak Stefanus, ke-11 ada Kak Haci, ke-12 ada Kak Christian, ke-13 ada Kak Friendly, lagi sakit, cepat sembuh. Ke-14 ada Kak Hamam, 15 ada Kak Jordan, 16 ada Kak Blitz, 17 ada Kak Orange Juice for Angel, 18 ada Kak Faris, 19 ada Kak Daniel, 20 ada Kak Yoel, dan seterusnya. Dan makasih juga semuanya buat bintang-bintangnya dan buat giftnya, dan makasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan radio Selin yang menggibahin